calon KPPS itu harus melalui rapid terlebih dahulu. Harus rapid dulu ya? Harus ya. rapid dulu. Nah, rapid ini ternyata tidak semuanya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Kawal, kabar pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Tamu kita kali ini adalah dari KPU Kota Pasuruan dengan Mas Hasan Asuro, biasa dipanggil Mas Teten ya. Karena saya lebih akrab kalau manggilnya dengan Mas Teten. Jadi memang sebelum di KPU Kota, sebelumnya saya sudah pernah mengenal dengan Mas Teten. Gimana kabarnya Mas Teten? Alhamdulillah baik Mas Ari. Alhamdulillah selalu baik ya. Tetap sehat ya ini ya. Amin. Sama-sama harus selalu sehat. Karena pilkada kita ini kan pandemi posisinya ya. Betul. Ya. Nah hari ini Mas Teten dan beberapa stakeholder yang lain kita undang di kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk membahas berkaitan dengan kajian dan diskusi terbatas tentang ini potensi pelanggaran pilkada di wilayah hukum non pilkada. Mas Teten ini kita culik sebentar, jadi acara belum kita mulai kita panggil sebentar untuk kita ya diskusi lah di ruang podcast ini. Sampai sekarang tahapannya sampai apa ini Mas Teten? Sekarang tahapan yang sedang berlangsung itu ada 3 tahapan. Pertama juga perjalanan ya terkait dengan pemutakhiran data pemilih ya, terus juga ada tahapan kampanye, juga tahapan pembentukan KPPS saat ini. Jadi tahapan sudah masuk tahapan kampanye, kemudian pembentukan badan ad hoc yang KPPS ya. Kemudian apalagi tadi? Pemutakhiran data pemilih ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang tersisa dan saya kira ini juga tahapan yang agak berat ya, gitu ya. Berat dan panjang juga. Panjang juga, apalagi daftar pemilih itu kan mulai awal sampai sekarang. Betul. Sekarang tahapannya sampai apa namanya? DPS atau apa? Sekarang ini sudah mau penetapan DPT. Mau penetapan DPT? Ya, DPT. Ya. Kapan hari itu rapat pleno terbuka di DPS di tingkat PPK, dan di pekan ini akan dilaksanakan di tingkat kota untuk penetapan DPT. Nah, selama proses pemutakhiran daftar pemilih itu mungkin ada cerita-cerita dari PPDP mungkin ya, ada mungkin kesan-kesan yang ini menarik atau mungkin peristiwa-peristiwa yang berkesan itu ya. Karena ini kan verifikasinya coklitnya ya, situasinya kan dalam posisi pandemi itu ya. Betul. Yang jelas suka duka itu ada, dan kami mendapatkan informasi itu langsung dari teman-teman PPDP ketika waktu itu melakukan coklit ya. Karena sekarang ini tahapan di tengah pandemi, masyarakat sudah banyak disuguhkan terkait dengan informasi ya, terkait dengan hal positif dan negatifnya terkait dengan pandemi ini. Nah, salah satunya menjadi kewajiban PPDP untuk melaksanakan tugas itu menemui masyarakat secara langsung. Nah, ini yang menarik. Tidak setiap masyarakat secara keseluruhan bisa menerima seperti biasanya. Ada juga yang menolak. Nah, ada juga yang menolak. Nah, ini penolakannya macam-macam. Ada sampai 5 kali 7 kali nggak bisa ditemui. Itu sampai 5 kali 7 kali itu orang yang sama yang ditanya. Orang yang sama. Ada juga memang karena PPDP itu melaksanakan tugas melaksanakan dengan menggunakan APD. Ya, ada face shield, sarung tangan dan sebagainya. Jadi opini yang terbangun di masyarakat ini seakan-akan bagaimana gitu ya. Itu apa masyarakat mungkin ya, ketakutan sendiri. Iya, ada ketakutan tersendiri. Meskipun kita sebenarnya melaksanakan tugas itu berusaha sesafety mungkin ya, sesafety mungkin gitu, dan itu bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh teman-teman PPDP. Harus benar-benar safety ya, baik untuk PPDP sendiri maupun untuk warga yang ditemui. Seperti itu. Nah, itu sampai 7 kali itu pada akhirnya diapakan? Ya, memang ada mekanisme ya, ada mekanisme bagaimana ketika terkait dengan warga yang tidak bisa ditemui atau tidak mau ditemui. Memang salah satunya ya ada koordinasi dengan pihak RT RW-nya di situ.
itu memang PKPU sudah mengatur hal itu. Seperti itu. Tapi tetap secara administrasi tetap diakomodir dan betul. Dia memenuhi syarat berarti yang tetap masuk daftar pemilih. Betul, ya. Betul. Nah soal berikutnya ini soal apa? Nah ini juga KPPS ya. Ini kan juga pembentukan badan ad hoc yang KPPS. Ini kan juga situasinya pandemi itu ya. Betul. Apa ada kesulitan tersendiri ketika proses rekrutmen calon KPPS? Ya, ada kesulitan tersendiri karena ada prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya untuk calon KPPS itu harus melalui rapid terlebih dahulu. Harus rapid dulu ya? Harus ya? Rapid dulu. Nah, rapid ini ternyata tidak semuanya mau. Rapid itu biaya rapidnya dibebankan kepada pendaftarnya atau bagaimana? Ditanggung oleh KPU. Oh, ditanggung oleh KPU ya? Itu memang sudah dimasukkan di anggaran Pilkada Kota Pasuruan itu sudah? Ya, itu penganggarannya dari APBN. Dari APBN? Dari APBN. Berarti secara nasional itu memang sudah disiapkan ya biayanya untuk rapid test. Betul. Nah sampai sejauh ini tahapannya sampai apa yang KPPS? Pembukaan pendaftaran sekarang atau? Masih pendaftaran. Oh, masih pendaftaran. Itu ya. Sampai tanggal berapa? Tanggal 13 ini, tanggal 13 kemarin ya. Nah, itu terakhir pendaftaran. 13, ya, hari pendaftaran. Nah, jika ini ada informasi bahwa ada beberapa kelurahan itu masih belum memenuhi kebutuhan di wilayahnya. Misalkan di wilayah misalkan di Karanganyar misalkan untuk 4 TPS misalkan butuh berapa KPPS. Nah, sedangkan yang daftar itu kurang dari yang dibutuhkan. Nah, sehingga harus melakukan perpanjangan. Nah, ketika kami tanya kenapa, salah satunya adalah takut untuk dirapid. Jadi langkah-langkah untuk mencukupi kebutuhan KPPS itu dilakukan perpanjangan gitu. Ya. Itu perpanjangannya sampai tanggal berapa? 5 hari. Berarti perpanjangan mulai hari ini sampai tanggal 18. Sampai 18. Kalau misalnya belum memenuhi lagi, diperpanjang lagi atau bagaimana? Ya tentunya ada mekanisme baru ya. Ada mekanisme yang harus dilalui. Mungkin salah satunya adalah harus bekerjasama dengan pihak universitas atau apa gitu. Jika memang benar-benar tidak bisa dipenuhi oleh dari warga sekitar. Oke. Ya. Jumlah TPS di Pilkada Kota ini berapa, Mas? Jumlah TPS ada 357. 357 ya? Ya. Dari 357 itu yang belum itu masih kurang berapa TPS? Yang belum mencukupi jumlah KPPS-nya? Data detailnya saya masih belum masih belum lah. Cuman ada beberapa yang saya ketahui, seperti yang saya sampaikan tadi. Cuma ada yang juga sudah terpenuhi. Kan setidaknya sudah terdeteksi itu ya? Iya, sudah terdeteksi. Titik-titik mana yang belum tercukupi gitu ya? Betul, sudah. Nah, nanti itu proses pembentukan KPPS itu proses BIMTEK-nya bagaimana nanti? Apakah luring atau daring? Karena ini kan mereka yang mereka yang melaksanakan secara langsung di lapangan kan gitu ya. Betul. Simulasinya kemudian BIMTEK-nya kira-kira perencanaan dari pihak KPU seperti apa? BIMTEK dilaksanakan seandainya dengan luring karena mungkin ini terkait dengan teknis ya. Mungkin akan sedikit maksimal hasilnya kalau dilaksanakan luring. Nah, ketika luring tentunya yang akan kita perhatikan adalah jumlah peserta BIMTEK sendiri. Mungkin akan ada beberapa gelombang. Oh gitu ya? Ya, ada beberapa gelombang. Yang di luar masa pandemi mungkin bisa dilaksanakan secara bersama-sama atau berapa. Nah, di masa pandemi ini jangan sampai melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh KPU, misalkan maksimal 50 kayak gitu. Nah, sisanya bagaimana dengan kelurahan yang melebihi dari KPPS yang lebih dari 50, berarti harus ada gelombang-gelombang berikutnya. Ya. Jadi memang meskipun itu dilaksanakan secara luring, tetapi harus tetap memperlakukan protokol kesehatan secara ketat gitu ya. Betul. Jadi memang salah satu hambatan dari pilkada sekarang ini kan saya kira tidak hanya di Kota Pasuruan, tapi memang secara nasional itu kan ada yang secara elektoral dan non elektoral kan gitu ya. Betul. Nah, salah satu yang non elektoral itu adalah tentang COVID ini ya, pandemi itu. Dan saya kira semoga semua jajaran penyelenggara ya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik
sehingga nanti pelaksanaan Pilkada Kota Pasuruan itu dapat berjalan demokratis. Mungkin Mas Teten mungkin ada pesan-pesan dan harapan bagi masyarakat Kota Pasuruan atau mungkin bahkan masyarakat Kabupaten Pasuruan, karena kita ini kan bertetangga gitu ya, lintas batas gitu ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemilih Kota Pasuruan. Wabil khusus untuk warga masyarakat Kota Pasuruan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 ada hak konstitusi warga masyarakat Kota Pasuruan untuk menentukan pilihan pemimpin orang nomor 1 Kota Pasuruan. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya hak untuk memilih pemimpin itu, dan kami dari KPU dari sisi penyelenggara sudah diinstruksikan dari KPRI sampai jajaran terbawah bagaimana melaksanakan pilkada ini, berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, sehingga nanti pada pelaksanaan coblosan di tanggal 9 Desember itu bagaimana masyarakat merasa nyaman, merasa aman meskipun pelaksanaan coblosan di tengah pandemi. Sehingga ada 9 hal baru di tanggal 9 Desember itu, 9 hal baru di tanggal 9. Nah, karena ini ya 9 hal baru di tanggal 9. Karena ini coblosan di tengah pandemi, apa yang hal baru itu? Salah satunya bahwa jumlah pemilih untuk pemilihan wali kota atau pilkada di tahun ini yang sebelumnya maksimal 800 sekarang dibatasi maksimal 500. Nah, di Kota Pasuruan insya Allah nggak sampai 500. Ya, kurang lebih kisaran di 450-an. Nah, yang kedua nanti akan ada supaya menghindari kerumunan penumpukan pemilih di TPS, mungkin KPPS akan menyampaikan mulai pemberitahuan C6-nya itu akan ada pengaturan kehadiran. Pengaturan kehadirannya. Ya, mungkin dari jam 7 sampai jam sekian warga ini. Ini dalam rangka untuk supaya tidak bersama-sama datang, gitu kan. Terus yang berikutnya juga diwajibkan menggunakan masker. Mungkin jika ada warga yang lupa, nah insya Allah KPPS sudah menyiapkan masker. Terus juga ada petugas nanti ketika pemilih masuk ke TPS itu akan diperiksa suhu tubuhnya melalui termogan itu. Terus juga KPPS nanti akan menyediakan tempat cuci tangan, baik mau masuk ke TPS maupun keluar TPS. Ya, selain itu juga nanti akan mendapatkan sarung tangan sekali pakai. Terus selain itu KPPS nanti bagaimana tempat pemungutan suara itu steril, sehingga akan dilakukan sterilisasi dengan melakukan disinfektan mungkin sebelum pelaksanaan coblosan, termasuk sterilisasi alat coblos secara berkala. Ya. Nah, itu alat coblosnya jadi menggunakan apa itu? Tetap paku ya. Iya, cuman akan disterilkan setiap berkala gitu ya. Terus yang berikutnya juga yang biasanya mencelup mungkin besok ini tetes semprot gitu ya. Jadi hal-hal ini saya yakin masyarakat untuk tetap bergembira ria, hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Teten atas kesediaannya dan kehadirannya di mini studio podcast Kawal ini ya. Siap. Demikian podcast Kawal kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di edisi berikutnya.